Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ralea Putra Pratama dengan NIM 2010116006 akan mempresentasikan tentang analisa mitigasi risiko pembiayaan pada produk properti BPRS Artisan Karimah Cibitung dalam memenuhi OCP 3 mata kuliah seminar ekonomi. Selanjutnya ada latar belakang. Lembaga keuangan rentan sekali mengalami berbagai risiko, baik itu risiko kredit, risiko pasar, maupun risiko operasional. Sehingga setiap lembaga keuangan, baik lembaga keuangan non-bank atau bank yang berprinsip syariah maupun konven, harus menerapkan manajemen mitigasi risiko. Risiko-risiko tersebut sangat memungkinkan terjadi dalam suatu usaha kelompok yang mempunyai jenis usaha tertentu seperti jenis industri perbankan ini. Manajemen mitigasi risiko mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan ataupun perbankan, karena berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha perbankan. Dalam pelaksanaannya risiko ini yang sering dihadapi bank adalah dalam penyaluran pembiayaan meliputi terjadi risiko pembayaran, yaitu terjadinya seperti ada pembayaran angsuran dari nasabah yang kurang lancar, hingga ada macet atau gagal pelunasan angsuran atau gagal bayar. Sehingga gagalnya ini menjadi tanggung jawab penuh dengan batas waktunya. Maka dari itu perlu adanya peninjauan mitigasi risiko agar terhindar dari pembiayaan yang macet. Berbagai kalangan juga optimis bisnis properti ini menunjukkan peningkatan sejak tahun 2022 lalu, khususnya didorong oleh pemulihan pandemi COVID-19. Salah satu boosternya yang membuat optimis adalah telah diakhirinya berbagai pembatasan sejak akhir tahun lalu. Akhir tahun 2022, hal ini dipastikan berdampak langsung pada aktivitas bisnis, terlebih lagi properti. Terlepas dari hambatan ekonomi global, Indonesia memiliki fundamental perekonomian yang baik sehingga banyak kalangan yang memproyeksikan prospek ekonomi Indonesia tetap positif. Pembelian properti diperkirakan meningkat tiap tahunnya karena dinilai punya nilai jual yang baik di masa depan, dan juga seiring pulihnya ekonomi yang disebabkan oleh berkurangnya angka pandemi COVID-19. Dalam meningkatnya optimisme positif industri properti, dibutuhkan dana pihak lain yang dimaksud perbankan yang membantu menyokong pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang besar berpengaruh terhadap laba yang diperoleh. Penyaluran pembiayaan merupakan fungsi utama dari BPR Syariah dan menjadi sumber pendapatan utama yang diperoleh di bank. Laba yang diperoleh sebagian besar didapat dari pendapatan bagi hasil jual beli maupun sewa dan pembiayaan, sehingga apabila pembiayaan tersebut berisiko maka akan sangat mempengaruhi terhadap profitabilitas bank. Maka dari itu perlu ada pengelolaan dengan baik serta pengawasan memadai agar keberlangsungan operasional BPR Syariah tersebut tidak terancam. Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan kepada BPRS Syariah selalu dilakukan analisa apakah pembiayaan tersebut diberikan atau tidak, karena dalam prosesnya pembiayaan kadang-kadang tidak semulus yang diperkirakan. Dalam pelaksanaannya pembiayaan seringkali mengalami problem, yaitu pembiayaan bermasalah. Adapun teori yang digunakan adalah bank dan mitigasi risiko. Bank di sini ada, menurut Budi, lembaga penentara keuangan yang disebut financial indemnity, artinya lembaga yang aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Terus di sini juga kita tentang membahas bank syariah. Bank syariah ini ada jenis-jenisnya nih, ada bank syariah umum atau disebut dengan BUS, unit usaha syariah atau US, dan yang terakhir nih ada BPRS, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan sekarang sudah berganti nama dengan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Nah, di bank-bank ini ada akad-akad nih seperti wadiah, yaitu titipan, ada murabahah, akad jual beli, terus ada mudharabah, akad antara kerjasama kedua belah pihak, dan juga sama seperti masyarakat. Ada salam, istisna, ijarah, qard, wakalah, kafalah, hawalah, sorf, dan pakai darohan. Sudah mitigasi risiko. Mitigasi risiko ini ialah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Nah, di sini ada nih tujuan dari mitigasi risiko adalah implementasi pengelolaan sebuah risiko operasional, itu untuk menurunkan kerugian operasional bank gitu. Terus prinsipnya ada 5C, 4P, 3R. Pertama ada 4P personality, yaitu
bicara data kelengkapan tentang nasabah. Ada purpose, tujuannya apa nih, ada prospek dan payment. Adapun 5C seperti capacity, kapasitasnya, capital, modal yang dimiliki, condition, kondisi keuangan debitur, collateral itu agunan yang dimiliki. Terus ada return, payment, risk bearing, faktor mitigasi resiko. Itu untuk mengurangi kemungkinan suatu informasi kegagalan, maka dipastikan adalah fungsi pengontrolan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini ada Aurelis Rahmawati dengan manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh pada tahun 2020. Hasilnya mengurangi risiko bank, yaitu kombinasi mudharabah namun penyaluran pembiayaan masih tunjukkan usaha koperasi karena masih banyak kendala dalam menyalurkannya. Yang kedua ada Sumbadi dan Ikhlamul Ihsan dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMP Syariah, Maslahah Cabang Pembantu Olayan Situbondo. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya untuk penyelamatan pemain bermasalah itu menggunakan cara restructuring, recognition, dan rekonstruksi. Terus ketiga ada dari Indra Niwati, Niswa dan Dewi Karina pada tahun 2015 dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. Hasilnya bahwa masalah yang sering timbul yaitu manipulasi NPF karena streaming sisi, maka dari itu upaya penyelamatan pembiayaan dilakukan dengan cara restruktur. Yang terakhir ada keempat itu Evan Rahmat Santoso, Maulbi Santo, Ismail Sulila, dan Agil Bahsawan pada 2020 ini jurnal internasional dengan judul Risk Management of Masyarakat Mutakasina Kontrak in Syariah Bank. Hasilnya menunjukkan bahwa hukum dan masalah manajemen risiko operasional dapat diselesaikan dengan persetujuan jadwal ulang atau rescheduling, penambahan kondisi baru, dan penggunaan struktur baru yang sesuai dengan syariat. Rencana metode ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini yaitu pada properti BPR Syariah, terletak di Kayu Ringin, Bekasi, berfokus pada risiko pembiayaan atau kredit, mitigasi risiko pembiayaan BPR Syariah. Itu juga di properti. Terus ada jenis penelitian. Nah, penelitian ini dengan kualitatif berdasarkan filsafat post positifnya, yang dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari lisan orang-orang yang berperilaku alami. Sumber datanya ada primer, sekunder. Primer itu melalui wawancara, sekunder itu melalui pembahasan, literasi, ataupun data-data dari luar bank. Tekniknya ada dokumentasi, kita mengambil dokumentasi foto bersama, terus ada wawancara dilakukan langsung pada narasumber yang terpercaya oleh BPRS Syariah. Terus ada selanjutnya ada metodenya kita melakukan data analisis deskriptif kualitatif. Nah, data ini diperoleh dari wawancara, dianalisis secara kualitatif, itu mengkaji, memaparkan, ditelaah, dan menjelaskan data-data ke dalam kata-kata bagaimana prosedur pembiayaan mitigasi dari BPRS IK Cibitung. Terus ada tekniknya nih, ada reduksi data, yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, penyajian, penarikan kesimpulan, juga ada uji keabsahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Burung Perikan Purwo Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.